Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Marta, NIM 34021902009, kelas manajemen G. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah komputer bisnis 2 mengenai profitability index, break-even point, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Untuk penjelasannya, untuk PI, metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Untuk break-even point, analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total in-value atau TR sama dengan total cost. Untuk profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Selanjutnya, benefit cost ratio atau BC merupakan suatu analisis memiliki proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Selanjutnya, di sini saya sudah membuat tabel untuk profitability index. Untuk menghitung profitability index mesin A, yaitu rumusnya sama dengan 47 juta dibagi 28 juta. Enter. Nah, untuk profitability index mesin B sama dengan 40 juta dibagi 32. Enter. Nah, untuk mesin A, profitability index-nya yaitu 1,771. Untuk mesin B-nya 1,27. Selanjutnya ke BEP. Perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebesar 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapakah jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, untuk analisis BEP, pendekatan matematik yaitu adanya jumlah produk yaitu tadi 20.000, harga jual per unit 250, total penjualan rumusnya yaitu 20 sama dengan 20.000 dikali 250. Enter. Nah, total penjualannya yaitu 5 juta. Untuk biaya tetapnya 2 juta, total biaya variabelnya 2.500.000. Nah, untuk biaya variabel per unit 125. Biaya variabel dibanding penjual, yaitu rumusnya sama dengan 125 dibagi 250. Nah, untuk BEP dalam unit, rumusnya sama dengan biaya tetap per kurung buka 250 dikurangi 125
kurung tutup, enter. Nah, yaitu 16.000. Untuk BEP dalam unit, rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi 125 dibagi 250, kurung tutup, enter. Nah, BEP dalam rupiah yaitu 4 juta. Artinya, perusahaan tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah uang yang dihasilkan ketika mencapai 16 unit. Nah, untuk BEP dalam rupiah, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat kerugian laba mencapai 4 juta. Selanjutnya untuk PR atau profitability ratio. Nah, di sini ada PT Nisrina Sidik Aliyah mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Untuk PM ya, yaitu 4 sama dengan 4 juta dibagi 24 dikali 100, enter. Nah, hasilnya yaitu 16,67. Untuk yang kedua, yaitu earning power. Nah, rumusnya sama dengan 4 juta dibagi 15 juta dikali 100. Nah, untuk EP-nya yaitu 26,7%. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu return on investment atau ROI, yaitu rumusnya sama dengan 4 juta dibagi 12 dikali 100%, enter. Nah, hasilnya yaitu 33,3%. Selanjutnya yang keempat yaitu rentabilitas modal sendiri. Nah, untuk soalnya itu PT Deni Santoso mempunyai data sebagai berikut. Net operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta bunga. Bunganya yaitu sebesar 5% dan pajaknya sebesar 10%. Dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, untuk EAT-nya yaitu sama dengan 10 juta dikurangi kurung buka 10 juta dikali 5% kurung ditambah 10 juta dikali 10% kurung tutup, enter. Nah, EAT-nya yaitu 8.500.000. Nah, sama dengan untuk mengisi EAT-nya kan sama ya, di blok, enter. Nah, untuk menghitung
rehabilitas modal sendiri yaitu sama dengan 8 juta dibagi 20 juta dikali 100. Nah, hasilnya 42,5%. Selanjutnya ke BC. Benefit cost ratio. Suatu proyek perairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, di sini ada initial investment yaitu 1 miliar, rate 5%, nilai residu 10%, depresiasi 30, biaya operasional 20 juta. Nah, untuk total biaya yaitu kurung buka 1 miliar dikali 5% ditambah 1 dikurangi kurung buka 1M dikali 10% dibagi 30 ditambah 20 juta. Nah, total biayanya yaitu 100 juta. Untuk BC rasionya yaitu sama dengan 126 dibagi 100. Nah, 1,26. Untuk BC ratio tidak tetap, suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bank setiap tahunnya berubah. Misalnya pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 26%, dan tahun ketiga sebesar 8%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Nah, untuk biaya tahun ke-1 rate-nya yaitu 5%. Untuk mencari total biayanya yaitu rumusnya sama dengan 26 total biayanya rumusnya sama dengan 1M dikali 30 ditambah 20.
Enter. Nah, untuk Gaussian rasionya sama dengan 26 dibagi 100, 1,26. Untuk biaya tahun kedua sama rumusnya sama dengan untuk rate-nya yaitu 6%. Jadi rumusnya untuk biaya total tahun kedua yaitu sama dengan total B-nya itu ini untuk rasionya sama dengan dibagi hasilnya yaitu 1,5%. Untuk tahun ketiganya rumusnya untuk rate-nya 8%. Itu kurung buka terus dikali Nah, 130 juta. Untuk rasionya yaitu 6 dibagi 330. Nah, hasilnya 0,97. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.